nggak sih kamu bikin karya keren tapi khawatir ada orang yang mencuri idenya? Gimana caranya biar karya kita tetap aman dari pembajakan? Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya mulai dari apa itu hak cipta, jenis-jenisnya, hingga beberapa kasus terkenal di Indonesia yang bisa jadi pelajaran. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya. Hai semuanya, perkenalkan aku Naili Safira dengan NIM 221401008. Aku mahasiswa Ilmu Komputer USU. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah etika profesi dan semoga menambah pemahaman kalian tentang pentingnya melindungi karya kita. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih hak cipta itu? Sederhananya, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta karya, seperti buku, musik, film, atau bahkan desain grafis. Hak ini bisa melindungi karya kita dari penggunaan atau penggandaan tanpa izin. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta berlaku otomatis saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, jadi kamu nggak perlu daftar dulu untuk dapat perlindungan. Nah, hak cipta terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama, hak moral dan hak ekonomi. Apa sih bedanya? Hak moral adalah hak yang nggak bisa dijual atau dialihkan ke orang lain. Hak moral melindungi pencipta supaya tetap diakui sebagai pemilik karya dan juga memberikan mereka hak untuk mengubah karya sesuai keinginan mereka. Namun, hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan karya secara komersial, seperti menjual, mengadaptasi, atau menyiarkan karya. Kalau kamu ingin menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial, harus minta izin dulu atau bayar royalti. Hak moral dan hak ekonomi, terdapat beberapa lisensi hak cipta yang memberi pencipta lebih banyak fleksibilitas dalam mendistribusikan karya, seperti copyleft, attribution, share alike, Creative Commons, non-komersial, public domain, dan sebagainya, dan sejenisnya. Lisensi seperti Creative Commons memudahkan pencipta untuk menentukan bagaimana mereka dapat digunakan oleh orang lain. Setiap lisensi memberikan lisensi seperti Creative Commons memudahkan pencipta untuk menentukan bagaimana karya mereka dapat digunakan oleh orang lain. Setiap lisensi memberikan tingkat kebebasan yang berbeda dalam menggunakan dan mendistribusikan karya, memungkinkan pencipta untuk menyesuaikan perlindungan sesuai dengan keinginan mereka. Lebih jelas, yuk kita lihat beberapa kasus hak cipta yang sempat heboh di Indonesia pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Gojek dan pendirinya Nadiem Makarim digugat oleh Hasan Azhari terkait dugaan pelanggaran hak cipta untuk sistem pemesanan ojek online. Hasan Azhari menuduh bahwa Gojek dan Nadiem Makarim sebagai pendirinya telah melanggar hak eksklusifnya atas program komputer yang ia klaim sebagai ide asli untuk layanan on-demand seperti pemesanan ojek online. Azhari menggugat GoTo dengan nilai yang fantastis, yaitu 41,91 triliun. Ia mengklaim bahwa sistem yang digunakan Gojek untuk memesan ojek online adalah hasil karyanya yang dilanggar oleh perusahaan. Kasus ini mencakup program komputer yang berkaitan dengan cara layanan on-demand tersebut beroperasi. Namun, setelah melalui proses hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim memutuskan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk kurangnya bukti yang cukup kuat untuk melindungi klaim Azhari. Kasus ini menjadi perhatian besar di dunia teknologi dan hukum, terutama terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual di sektor teknologi digital. Kasus Gojek ini juga menarik karena bukan kali pertama Azhari menggugat Gojek. Pada tahun 2021, ia pernah mengajukan gugatan serupa, tetapi hasilnya juga tidak memihak kepadanya. Nah, satu lagi itu yang terkenal adalah sengketa antara Ahmad Dhani dan
Once Mekel. Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di konser tanpa izin. Tapi menurut Once, dia sudah bayar royalti sesuai aturan yang ada. Kasus ini bikin kita lebih sadar bahwa betapa pentingnya membahas perjanjian royalti sebelum tampil di acara. Terus gimana sih cara melindungi karya kita biar nggak dicuri orang lain? Nah, yang pertama, registrasi hak cipta. Walaupun hak cipta otomatis berlaku setelah karya jadi, ada baiknya kamu registrasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk perlindungan yang lebih kuat. Nah, yang kedua itu ada lisensi dan perjanjian tertulis. Kalau ada pihak yang ingin menggunakan karyamu, pastikan semuanya tertulis dalam perjanjian lisensi. Ini menghindarkan kamu dari sengketa di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu ada pantau penggunaan karya. Selalu pantau apakah karya kamu digunakan secara sah atau tidak. Kamu bisa memanfaatkan teknologi seperti digital watermarking untuk melacak penyebaran karya. Nah, jadi itulah video singkat tentang hak cipta, jenis-jenisnya, dan beberapa contoh kasus di Indonesia. Ingat ya, melindungi karya itu penting biar kita mendapatkan hak yang semestinya untuk usaha kreatif kita. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!